Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini kita sedikit bahas terkait dengan jalan untuk mengenal Allah. Setidaknya ada dua cara atau dua jalan yang bisa kita tempuh untuk bisa kita itu mengenal kepada Tuhan kita. Ya, walaupun dalam hal ini kita sebagai umat Islam kita udah tahu pasti Tuhan kita itu adalah Allah. Cuman ini perlu kita ketahui, untuk kita itu lebih bisa mengenal Allah. Nggak cuma tahu, gitu. Karena kita cuma sekedar tahu Tuhan kita Allah, nah, itu cuma sekedar doktrin aja. Yang itu sebenarnya bisa terbantahkan dengan logika sederhana orang-orang ateis, gitu kan. Kalau misalnya kamu tahu ada Allah, gitu misalnya, terus Allah di mana? Kita nggak bisa jawab. Akhirnya argumentasi kita tentang Allah itu ada terpatahkan karena logika yang terlalu sederhana dari orang-orang ateis, gitu kan. Ya emang mereka tuh gak punya iman, gitu kan. Itu terpatahkan dengan hanya seperti itu, gitu. Padahal sebenarnya Allah itu menjadikan ada banyak jalan untuk bisa mengenal dirinya. Bukan berarti Allah itu menjadikan dirinya itu ghaib, gak bisa dilihat secara kasat mata di dunia oleh manusia. Itu bukan berarti Allah itu nggak pengen dirinya itu diketahui sama manusia, enggak gitu. Itu cuma salah satu bagian dari ujian yang Allah berikan kepada manusia supaya Allah itu bisa ngelihat gitu, siapa sih dari hamba-hamba itu yang beriman. Karena kalau misalnya Allah itu nampakin diri, nggak bakal ada orang yang nggak beriman, gitu kan. Gitu. Maka disinilah tantangannya. Allah menjadikan dirinya ghaib dan kita ditantang sama Allah. Mau nggak kita beriman? Gitu. Dengan keberadaannya Allah tanpa bisa kita lihat secara panca indera, tanpa bisa kita rasakan secara panca indera, gitu ya. Secara empiris, ya kalau kita bicara soal empiris atau enggaknya, ya kita nggak bisa buktikan secara empiris keberadaan Allah gimana. Kita bisa bilang sama orang-orang ateis, ini adanya gunung, adanya langit, gitu kan, adanya alam semesta, itu Allah ciptain, gitu kan. Nanti mereka tanya, itu kan mereka kan kalau ada satu statement, cara membuktikannya ya secara empiris itu terbukti apa enggak, gitu kan. Nah, kita ngomong kayak begitu bisa dipatahin juga. Emang lu ngelihat Allah ngebuat gunung, lu ngelihat Allah ngebuat langit, gitu. Lu ngelihat Allah ngebuat alam semesta. Kalau misalnya rumah nih dibuat sama tukang bangunan, kita ngelihat ada tukang bangunan ngebuat. Nah, itu ada bukti empirisnya. Tapi kalau alam semesta, nah, kita bingung jawabnya kan. Gitu. Tapi kita nggak bakal bahas cara ngebantah orang-orang itu. Yang kita bahas itu adalah gimana caranya biar kita itu bisa lebih mengenal Allah, gitu. Nah, ada dua setidaknya cara kita mengenal Allah. Pertama melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat semesta, bisa dikatakan seperti itu. Ayat-ayat semesta maksudnya gimana? Ayat itu kan sebenarnya artinya tanda, teman-teman, dalam bahasa Arab. Gitu. Ayat itu tanda-tanda yang Allah berikan yang ada di alam semesta. Itu tanda-tanda tentang keberadaan dirinya. Walaupun tadi orang-orang ateis nggak tetap akan membantah dengan hal itu karena mereka melihat hal itu bukan dengan kacamata iman, gitu. Nah, maka kalau kita ngelihat ayat-ayat kauniyah ini, kita harus mengikuti itu dengan iman. Gitu. Contohnya gimana? Misalnya Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 190, gitu kan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu, waqtilafil laili wan nahar, dan juga pergantian siang dan malam itu, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal, gitu ya. Tanda-tanda untuk orang-orang yang berakal, gitu. Mereka orang-orang berakal itu akan mencari, akan menggali lebih dalam tentang apa-apa yang Allah ciptakan, tentang penciptaan langit, bumi, tentang pergantian siang dan malam, atau tentang apapun yang ada di alam semesta ini yang sifatnya itu eksakta kah ataupun sosial, semuanya itu tanda-tanda yang udah Allah sediakan di alam semestanya untuk lebih bisa mengenal Allah, gitu. Tapi kita harus melihat itu dengan kacamata iman. Makanya di ayat berikutnya Allah sebutkan alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatawakkaluna wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, gitu. Rabbana ma khalaqta hadza Rabbana ma khalaqta hadza inni
Rabbana ma khalaqta hadza batila, gitu ya. Jadi sebenarnya Allah itu menjadikan tanda-tanda yang ada di alam semesta ini untuk dipikirkan oleh orang-orang yang berakal, tapi nggak cuma sekedar dipikirkan, tapi harus diikuti dengan keimanan. Gitu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Gitu, dia yang mengingat Allah ketika dia itu berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubihim, atau duduk ataupun berbaring, gitu kan. Jadi mereka itu nggak cuma berpikir, tapi juga mereka mengingat Allah. Nah, di sini ada unsur keimanan, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat tanda-tanda Allah itu di alam semesta cuma dengan akal kita tanpa mengikuti, kita mengingat pada sebenarnya ini tuh yang menciptakan loh, yang menciptakan itu Allah, gitu kan. Kalau kita nggak ingat itu, ya ujung-ujungnya kesimpulannya akan pada orang-orang yang ateis, nanti ujung-ujungnya ke pemikiran naturalisme, gitu. Kalau misalnya alam semesta ini terbuat dengan sendirinya, gitu kan. Nah, ini orang-orang yang berpikir seperti itu, mereka berakal nggak? Ya berakal. Tapi masalahnya ini nggak seperti orang-orang yang berakal yang didefinisikan oleh Allah. Gitu, orang-orang yang berakal yang didefinisikan sama Allah, mereka nggak cuma segera memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tapi juga mereka mengingat Allah ketika mereka berdiri, duduk ataupun berbaring. Gitu. Jadi kita melihat ayat-ayat kauniyah itu nggak cuma sekedar berpikir dengan akal kita, tapi juga mengikuti cara berpikir kita itu dengan keimanan, gitu ya. Kita melihat langit, gitu ya, wah ini langit keren banget ya, itu bisa berdiri tanpa adanya tiang, gitu kan. Kita juga melihat ada gunung-gunung, gitu kan, yang Allah jadikan sebagai paku-paku dunia, gitu ya. Kalau nggak ada gunung-gunung ini, mungkin dataran-dataran itu bakal bergerak secara tidak beraturan, gitu kan, gitu. Nah, semua itu harus kita lihat dengan kacamata iman, gitu ya, bahwa nggak mungkin semua itu ada kalau Allah itu nggak ada, gitu kan. Gitu. Jadi nggak mungkin semua itu ada tanpa ada penciptanya, gitu ya. Paling sederhana aja misalnya, kenapa Allah buat perumpamaan itu wakhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, gitu, di surat Al-Imran ayat 190. Gitu. Kita ngelihat bahwa pergantian siang dan malam itu kan di situ ada pergerakan benda-benda langit, gitu ya. Salah satunya bumi, matahari, bulan, gitu kan. Gitu. Pertanyaannya, benda-benda tersebut kenapa bisa dalam waktu jutaan tahun gak tabrakan? Gitu. Bendanya besar, gitu, deket-deketan. Kalau dibandingin ruang angkasa yang ada, deket-deketan lah, gitu kan. Itu ruang angkasa kan luas banget, gitu ya. Terus mereka saling berdekatan, yang secara terus-menerus, gitu kan. Kenapa mereka bisa gak tabrakan, gitu ya? Gak mungkin kalau gak ada yang ngatur, gitu kan. Gitu. Mobil aja ya, gitu ya. Di lampu merah, gitu kan, itu mereka bisa tabrakan kalau nggak ada lampu merahnya, gitu. Pasti ada yang ngatur, gitu kan, gitu. Ada yang ngatur. Kalau nggak diatur ya kemungkinan besar bakal tabrakan, atau kalaupun nggak tabrakan, mereka nggak bakal terus berdekatan dalam waktu yang sangat-sangat lama, gitu ya, jutaan tahun terus dekatan terus, matahari, bumi, bulan, juga planet-planet lain, gitu kan. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada yang ngatur. Bahkan kita nggak usah jauh-jauh sampai ke benda-benda langit, ke diri kita aja dulu, gitu ya. Gimana caranya ada yang namanya otak, ada yang namanya jantung, ada paru-paru, gitu kan, kaki tangan kita, gitu. Mungkin nggak sih bisa tercipta dengan sendirinya? Rasanya mustahil, gitu ya. Ibu kita yang bikin di dalam perut, nggak mungkin. Itu cuma jadi media doang, tempat kita itu tumbuh kembang ketika kita masih jadi janin, gitu kan. Yang ngebentuk itu semua siapa? Ya Allah, gitu kan. Nah, ini nggak bakal sampai pada kesimpulan bahwa Allah yang menciptakan semua itu kalau kita nggak melihat itu dengan kacamata iman. Maka ayat kauniyah ini harus dipahami selain dengan akal juga dengan keimanan. Itulah yang dimaksud dengan ulul albab. Nah, selanjutnya selain ayat kauniyah ada juga yang namanya ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu apa? Ayat kauliyah itu adalah tanda yang Allah ciptakan. Nah, sebenarnya bukan ciptaan, tapi tanda kaul itu kan kata. Gitu. Kauliyah berarti tanda yang Allah sampaikan lewat kata-kata, gitu. Jadi Allah itu menyampaikan tanda dengan dua hal. Pertama tadi dengan ayat kauniyah, tanda yang sifatnya itu alam semesta, sama yang kedua ayat kauliyah, tanda yang sifatnya itu perkataan. Jadi selain Allah itu menyediakan media dalam bentuk alam semesta untuk mengenalnya, Allah juga menjadikan
tanda itu dalam bentuk narasi-narasi, gitu ya. Sama kayak kalau dalam dunia pendidikan, guru itu bisa lewat media, bisa lewat ceramah, gitu kan, bisa lewat narasi-narasi materi yang disampaikan kepada muridnya. Allah juga sama. Allah menjadikan alam semesta ini sebagai tanda atau media untuk pembelajaran para hamba-hambanya. Tapi Allah nggak cukup menjadikan itu sebagai cara mengenalnya. Allah juga ngasih bimbingan atau tuntunan gimana media ini supaya bisa dijadikan alat untuk bisa mengenal Allah, gitu kan. Maka tuntunannya itu Allah sampaikan dalam bentuk narasi. Di mana? Di kitab sucinya. Itu salah satunya Al-Qur'an. Yang relevan sekarang itu adalah Al-Qur'an, makanya kita pelajari adalah Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ada berbagai macam kaidah, pedoman untuk kita bisa memahami tentang alam semesta ini. Gitu. Jadi kita nggak bisa memisahkan dua hal ini. Ayat kauniyah, kalau kita pahami tanpa mengikuti dengan ayat kauliyah, gitu, maka kita bakal tersesat tadi itu. Gitu. Jadilah kita pemuda tersesat nantinya. Gitu. Kalau kita jadi pemuda tersesat, kita jangan bangga, gitu kan? Gitu. Kalau misalnya Allah kasih hidayah lagi, kalau kita dibikin makin sesat, gimana, repot, gitu kan? Maka jangan bangga jadi pemuda tersesat. Gitu. Nah, disinilah fungsi dari ayat kauliyah untuk membantu kita memahami tentang ayat kauniyah, gitu. Untuk membantu kita untuk memahami tanda-tanda yang sifatnya physically, gitu ya, tanda-tanda yang sifatnya itu alam semesta. Gitu. Allah sudah menciptakan alam semesta untuk bisa kita itu menggunakan alam semesta yang udah Allah ciptakan secara benar. Itu Allah buatlah yang namanya tanda kauliyah dalam bentuk narasi. Al-Quran itu banyak kasih pedoman kita. Itu gimana sih caranya memakai alam semesta yang benar? Gitu. Nah, gimana konteksnya dalam hal untuk kita mengenal Allah? Gitu. Allah menjelaskan misalnya di surah Toha, gitu kan. Aku adalah Allah, gitu. Maka sembahlah aku, gitu kan, dengan cara sholat. Itu di surah Toha dijelaskan. Gitu. Salah satu surat yang membuat Umar bin Khattab itu akhirnya tunduk untuk mau masuk ke dalam Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, gitu, itu dia paham betul bahwa kata-kata yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata-katanya Allah. Inilah yang membuat akhirnya dia itu kenal bahwa ajaran yang dibawa Muhammad ini adalah ajaran kebenaran yang turunnya itu dari pencipta alam semesta. Gitu. Itu yang membuat dia tunduk. Itu yang membuat dirinya itu nggak bisa lagi ngebantah bahwa ini loh, kata-kata seperti ini nggak mungkin keluar dari lisan seorang manusia, itu mustahil, gitu kan, dan nggak mungkin terbayangkan oleh manusia, gitu ya, untuk bisa membuat kata-kata seperti ini. Itu yang membuat akhirnya hujahnya Umar bin Khattab itu lantang, membuat akhirnya dirinya itu mau tunduk kepada ajaran yang dibawa sama Rasulullah SAW. Nah, akhirnya dia masuk Islam, gitu. Nah, inilah teman-teman cara kita untuk bisa memahami tentang ajaran Islam selain dengan ayat kauniyah, juga dengan ayat kauliyah. Itu dua cara kita untuk bisa mengenal lebih dekat siapa Tuhan kita. Nah, berikutnya teman-teman, selain kita itu mengenal gimana caranya untuk mengenal Allah lewat dua cara tadi, nah kita perlu paham yang ada di dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita itu ada yang namanya kecenderungan terhadap keburukan, fujur, sama kecenderungan terhadap takwa, kecenderungan terhadap kebaikan. Itu yang disampaikan di surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kita itu mengikuti apa yang menjadi ajakan dari syaitan. Jalan-jalan syaitan itu jangan sampai kita ikutin. Itu kita kan di sini pengen gimana sih caranya kita itu bisa mengenal Allah. Kita akhirnya tahu jalan mengenal Allah itu dengan dua cara. Mengenal Allah dengan cara membaca ayat-ayat kauliyahnya, tanda-tanda yang ada di alam semesta, juga dengan cara memahami ayat-ayat kauliyahnya, itu perkataan-perkataan Allah, itu yang jadi tuntunan. Nah, di sisi lain, selain kita ini harus pelajari tentang gimana caranya atau jalan untuk mengenal Allah, kita juga perlu waspada bahwa ada jalan-jalan yang setan buat itu untuk mencelakakan manusia. Itu mencelakakan dalam arti untuk memasukkan manusia itu ke dalam nerakanya Allah. Gitu. Gimana cara setan itu mencelakakan manusia?
Atau jalan seperti apa sih yang ditempuh sama setan untuk bisa manusia itu ngikutin jalan mereka? Itu adalah dengan mengaktifkan kecenderungan terhadap fujur tadi. Ini yang perlu kita hati-hati teman-teman. Setan itu sebenarnya nggak punya kendali penuh atas diri kita. Kita lah yang punya kendali penuh atas diri kita. Tapi seringkali mereka itu membuat berbagai macam hal keburukan itu terlihat manis, terlihat indah di mata manusia. Itu mereka menghiasi hal-hal yang sifatnya maksiat itu terlihat indah di mata manusia, sampai akhirnya kecenderungan terhadap keburukan atau yang disebut fujur tadi itu aktif terus-menerus. Akhirnya jadi dominan di dalam diri manusia, sampailah ketika manusia itu dominan di dalam keburukan, gitu kan, dia nggak tahu jalan pulang, fitrahnya udah nggak aktif. Gitu. Maka kita jangan sampai ngikutin jalan itu, kecenderungan terhadap keburukan itu jangan diturutin. Gitu. Inilah tipu daya setan itu, mereka menjadikan hawa nafsu manusia itu bergejolak, gitu, dengan dibuat indah hal-hal yang dilarang sama Allah. Gitu. Ketika hawa nafsu itu udah bermain, jadi dominan, disitulah fitrah manusia udah nggak kelihatan. Gitu. Akhirnya kita nggak tahu jalan pulang. Nah, tapi pun kalau misalnya ada manusia yang sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan, nah disinilah Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu bertaubat. Manusia itu nggak bisa terlepas dari yang namanya keburukan, nggak bisa terlepas dari yang namanya berbuat salah, gitu kan, nggak bisa terlepas dari yang namanya kekurangan, gitu. Dan kita memang punya kecenderungan terhadap keburukan, gitu. Nah di sini Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu bertobat. Bahkan Rasulullah nggak kurang dari 70 kali untuk meminta ampun kepada Allah dalam satu hari. Itu Rasulullah yang sudah dijamin surganya. Nah kita siapa, gitu kan? Nah karena kita ini udah banyak dosanya, gitu, punya kemungkinan besar untuk terus berbuat dosa. Disitulah kita terus dalam hari-hari kita ngikutin Rasulullah SAW untuk terus minta ampun sama Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Sediakan waktu kita untuk minta ampun sama Allah dari setiap kesalahan-kesalahan, baik itu yang kita sadarin ataupun yang kita nggak sadarin, gitu. Nah, minta ampuni kita sama Allah, inilah yang nanti akan menggerus dominasi dari kecenderungan terhadap keburukan. Jadi ketika dominasi kecenderungan terhadap keburukan itu lebih dominan, gitu ya, istighfar ini akan mengurangi dominasi keburukan itu. Gitu. Jadi nanti fitrahnya itu akan lebih muncul nanti ketika seseorang itu sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, terus dia minta ampun sama Allah, itu disitulah nanti fitrahnya akan kembali menuntun dirinya itu pada jalan kebenaran. Ya mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah.